Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan melalui Lukas pasal yang ke-10. Tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat diterangi firman Tuhan. Tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. selalu
kira paralaya shikarara hinaralamaya seya. Bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan di dalam kehidupan ini kami harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang kami mau ya Bapa. Untuk itu kami perlu tuntunanmu, bimbinganmu ya Bapa. Di dalam kami boleh melewati hari-hari kami, kehidupan kami ya Bapa. Supaya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, merenungkannya Tuhan, dan kiranya kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami apa yang harus kami lakukan dan mampukan kami untuk melewati segala yang Kau percayakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk di dalam sebuah perikop. Ini disampaikan di dalam Injil Lukas saja, tetapi tidak disampaikan kepada Injil-Injil lain, saudara-saudara. Jadi dalam perikop ini Tuhan Yesus itu sedang memperluas misi penjangkauannya. Jadi bukan hanya melalui 12 murid saja, tetapi lebih banyak lagi orang yang diajar, direkrut untuk dimuridkan, dan kemudian diutus ke dalam pelayanan. Kalau menurut tulisan Lukas, saudara-saudara, dia menyatakan bahwa ada 70 murid. Ini berbeda dengan 12 murid pengikut Yesus yang lain. Dan setiap orang yang dipanggil, diutus oleh Tuhan, itu punya panggilan dan penempatan yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan lihat dari 70 orang ini, apa saja yang mereka lakukan. Mari kita mulai baca di dalam ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, diharapkan tidak menunda-nunda tugasnya. Karena apa? Dikatakan jumlah penuai itu sedikit, sedangkan apa yang harus dikerjakan itu begitu banyak. Minta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan ini bisa maksimal dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan untuk menambah jumlah penuai-penuai yang Tuhan utus untuk pekerjaan Tuhan. Di ayat yang ketiga, saudara-saudara, pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah serigala. Nah, saudara-saudara, pekerjaan yang mereka lakukan ini bukan hal yang mudah. Ketika diutus sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mereka ini sedang digambarkan seperti ketika mereka seekor domba diutus di tengah-tengah serigala. Sesuatu yang menakutkan di luar sana. Untuk itu setiap pelayan Tuhan itu harus hanya menggunakan kuasa daripada Tuhan. Karena apabila kita melayani, kita menggunakan kemampuan diri kita sendiri dan mengandalkan hal-hal duniawi, maka kita tidak bisa fokus untuk menyatakan kuasa Tuhan. Maka kita tidak akan bisa kuat untuk mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Nah, penekanannya saudara-saudara, seorang hamba Tuhan tidak dibebani dengan hal-hal yang disebutkan di dalam ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama perjalanan. Bagaimana ketika kita melayani, kita jangan dibebani dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi, dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan. Misi yang Tuhan berikan ini sangat penting. Dan ini adalah sebuah perkara yang besar. Untuk itu diperlukan yang namanya keseriusan dalam kita mengerjakannya. Jangan menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Dari pekerjaan pelayanan yang dipercayakan dalam hidup kita. Ataupun kita berbalik karena ada hal-hal kecil yang mengganggu kehidupan kita. Yang kemudian membuat kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita baca di ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini.
Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Nah, sebuah salam ini diartikan sebagai pembawa kedamaian di rumah-rumah yang akan mereka kunjungi. Tapi dikatakan tidak semua orang mau menerima salam tersebut. Sehingga ketika hati mereka menolak, maka salam itu yang disampaikan akan kembali kepada yang memberi salam. Dan tidak akan berarti apa-apa buat orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita datang, ketika kita membawa sebuah kabar gembira, dan ketika orang tersebut menolak, maka orang itu tidak akan merasakan dampak apapun di dalam kehidupannya. Melainkan apa yang kita kerjakan tetap kita pegang, tetap menjadi berkat buat kita yang melakukan tugas-tugas kita. Selanjutnya di ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ayat ini menjelaskan di dalam sebuah pelayanan, mereka hanya diizinkan untuk tinggal dalam satu rumah. Dan ketika mereka melayani, mau diberi makan apapun, minum apapun oleh tuan rumah, hendaknya diterima dengan baik, tanpa membanding-bandingkan dengan rumah orang lain. Karena itu adalah upah yang Tuhan sudah tetapkan untuk diterima oleh hambanya. Bukan mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih besar, mana yang lebih enak. Tujuan mereka tinggal di dalam sebuah rumah itu adalah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Bukan untuk hal-hal di mana mereka ingin mencari upah, ingin mencari pujian, ingin mencari kesenangan. Tapi Tuhan menempatkan kita di tempat-tempat yang tepat, di mana Tuhan mau melakukan suatu perkara di rumah itu. Jadi setiap orang yang diutus harus fokus dengan apa yang mereka kerjakan dan menerima apa yang menjadi bagian mereka dari Tuhan. Di ayat yang ke-8, jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara-saudara, kalau dalam tradisi Yahudi, mereka itu memiliki banyak aturan tentang tradisi makanan. Dan ketika mereka ini diutus kepada orang-orang di luar sana yang bukan Yahudi, dikatakan ketika kalian diberi makan jangan rewel. Karena fokus tugas mereka hanyalah memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Mereka harus memperingatkan setiap orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bukan untuk mencari kepentingan diri mereka sendiri, bukan untuk mencari makanan. Tetapi nikmati apa yang ada, firman Tuhan katakan. Di ayat yang ke-10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom pun akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini untuk skenario ketika mereka masuk dalam sebuah kota dan ternyata kota itu tidak mau menerima mereka. Tuhan katakan, tugasmu ketika engkau ditolak oleh orang-orang yang ada di kota itu, kebaskan debu dari kasutmu. Di kota itu telah menempatkan diri untuk mereka menolak kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, mereka diminta untuk memperingatkan bahwa mereka telah menolak kerajaan Allah dan mereka akan menerima ganjarannya, yaitu ketika pada hari penghakiman, firman Tuhan katakan. Nah, di perikop berikutnya saudara-saudara, dikatakan Yesus mengecam beberapa kota. Ini sebenarnya merupakan kumpulan kata-kata yang disampaikan Yesus kepada kota-kota yang menolak ajaran Tuhan Yesus. Memang tidak diperkatakan pada saat yang sama, tetapi oleh Lukas dikumpulkan menjadi satu perikop yang khusus di sini.
Dikatakan, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Lalu disebut juga Tirus dan Sidon, terjadi mujizat-mujizat di tengah-tengah kamu. Dan sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kapung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudara, kata celakalah bukan dikatakan dalam konteks balas dendam, tapi merupakan penyesalan Tuhan akan penolakan kota Korasim dan Betsaida terhadap apa yang Tuhan lakukan. Dikatakan mereka akan menyesal karena mereka sudah menolak Tuhan. Sementara Tirus dan Sidon ini memang melakukan dosa di mata Tuhan. Tapi dikatakan tanggungan mereka akan lebih ringan karena ketika mereka menolak Yesus, tapi Tuhan itu tahu bahwa mereka dalam penolakan kepada Yesus itu mereka memiliki dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, ini akan memperparah keadaan tersebut. Lalu di ayat yang ke-15 dikatakan, adapun engkau Kapernaum, engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kapernaum ini adalah kota yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia mengajar di sana, dia melakukan mujizat-mujizat di sana. Tapi orang-orang yang ada di sana juga nggak merespon pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan menyampaikan kedudukan mereka yang mengabaikan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka bukan ada di tempat yang tinggi, tetapi mereka sedang ditempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu di dunia orang mati. Lalu di ayat yang ke-16 dikatakan, siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Tapi siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Ini adalah sebuah message penting untuk didengarkan dan dilakukan. Ketika penolakan itu mereka lakukan terhadap Yesus, ini artinya mereka juga sedang menolak Allah yang mengutus Yesus. Di perikop selanjutnya dikatakan kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Murid-murid ini balik, saudara-saudara, setelah mereka diutus, mereka balik dengan penuh kemenangan. Mereka menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka diterima oleh orang-orang yang mereka injili. Bahkan mereka sendiri melihat bagaimana kuasa Tuhan itu juga terjadi pada pelayanan mereka. Mereka bisa melakukan apa yang Yesus perbuat melalui mujizat-mujizat yang pernah mereka lihat yang Yesus lakukan pada masa Yesus melayani jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Lalu di ayat yang ke-18 kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di sini Yesus sedang menyatakan bahwa kuasa kegelapan telah mereka kalahkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara-saudara, Yesus telah memberikan kuasa kepada para murid, sehingga dikatakan mereka tidak akan terdampak dengan kuasa-kuasa jahat yang mungkin akan menyerang mereka. Tapi para pelayan Tuhan yang diutus itu punya otoritas bahwa mereka akan mengalahkan segala kuasa roh jahat. Dan Tuhan jamin tidak akan ada yang dapat membahayakan mereka. Tapi Yesus juga mengingatkan setiap para muridnya, jangan berbangga hati. Jangan menjadi sombong ketika engkau mengalahkan setan-setan itu. Tapi fokusmu hanya pada orang-orang yang telah berhasil diselamatkan, telah dilepaskan dari roh-roh jahat ini. Dan yang menjadi bagianmu adalah bagaimana nama orang-orang yang melayani ini sudah terdaftar di sorga. Karena mereka mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat,
Jangan meninggikan namamu, jangan mencari popularitas di sana. Tapi karena kita telah bisa melakukan, telah dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga nama kita sudah tercatat di surga. Sebuah kesombongan akan menghalangi kita untuk masuk ke surga. Sementara kerendahan hati setiap hamba-hamba Tuhan itu yang akan membawa hidup kita masuk dalam kerajaan Allah. Di perikop berikutnya saudara-saudara, kita baca tentang ucapan syukur dan bahagia. Saudara-saudara, ini adalah sebuah doa ucapan syukur kepada Allah yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Di mana kalau saudara-saudara perhatikan di ayat 21, ada dua peran Allah yang disebut, yang ditinggikan oleh Yesus. Yang pertama dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini menunjukkan saudara-saudara, bagaimana Yesus merasakan kasih Allah. Sehingga Yesus mau menaikkan ucapan syukurnya. Lalu kemudian yang kedua saudara-saudara dikatakan, ya Tuhan langit dan bumi. Ini menunjukkan pada kemuliaan dan kebesaran Allah. Yesus mengucap syukur karena Allah telah memberikan pewahyuan-pewahyuan. Bahkan kepada orang-orang kecil. Sedangkan orang-orang besar, orang-orang pandai, orang-orang yang punya kuasa. Itu malah tidak punya akses pada kesempatan ini. Karena apa? Karena mereka menolak. Sementara orang-orang kecil justru mau menerima pewahyuan ini. Dan mereka mau melakukannya. Kita baca di ayat yang ke-22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Di sini Yesus sedang menyampaikan, menyatakan hubungannya dengan Allah. Yesus ini adalah Son of God. Dan dijelaskan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah tanpa melalui Yesus. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya secara tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi mereka tidak mendengarnya. Saudara-saudara, Yesus sedang berbalik menyampaikan kepada para muridnya, hei kamu para murid, kamu sedang mendapat privilege untuk bisa melihat secara langsung hal-hal yang tadinya ingin sekali dilihat oleh para nabi-nabi sebelum mereka. Tapi hari itu, para murid sedang melihat Mesias yang sudah lama dinantikan oleh orang-orang. Dalam perikop selanjutnya saudara-saudara, kita melihat tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Mari kita baca di ayat yang ke-25. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara-saudara, ahli Taurat ini adalah orang yang mempelajari kitab Taurat. Tapi dia sengaja bertanya kepada Yesus. Dia bukan untuk mencari informasi atau jawaban yang benar. Tapi orang ini hanya ingin menguji Tuhan Yesus. Dan dia ingin Yesus menjawab pertanyaannya itu dengan jawaban yang salah. Memang sengaja saudara-saudara. Sehingga dia bisa membuktikan kesalahan Yesus. Pertanyaannya adalah apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak memahami yang Yesus ajarkan, yang Yesus bawa dalam hidupnya, yaitu unconditional love, keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus. Bagaimana mereka memperoleh kehidupan yang kekal setelah kematian mereka. Lalu di ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti biasa, Yesus menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan kembali.
supaya orang itu paham, saudara-saudara, dasar apa yang akan Yesus sampaikan dalam jawabannya. Bahwa apa yang Yesus sampaikan itu adalah benar menurut hukum Taurat. Di ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kamu lakukan itu saja, maka kamu akan hidup. Karena apapun yang kita lakukan, semua itu bersumber pada Tuhan. Maka hidupmu akan dibenarkan oleh Tuhan. Lalu di ayat yang ke-29, namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapa? Sesamaku manusia. Dari sini kita lihat bahwa orang ini belum puas akan jawaban Yesus. Dia tidak menemukan jawaban yang bisa mempersalahkan Yesus. Dia bertanya kembali, memang siapa yang dikatakan sebagai sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, ketika seseorang ini berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko, dia itu akan menempuh sebuah perjalanan yang panjang dan berbahaya, saudara-saudara. Selain itu, kondisi dari jalan ini gak bagus. Karena jalannya itu sempit, menurun, terjal, dan berbatu-batu. Dan dalam pertengahan jalan, banyak orang-orang yang merampok di sana. Banyak penyamun yang merampok orang-orang yang melewati jalan-jalan tersebut. Sehingga jarang ada orang yang berani berjalan sendiri ke melewati jalan tersebut. Tapi dikatakan orang ini berani, dia berjalan sendiri. Lalu di ayat yang ke-31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu, ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin imam ini sedang tergesa-gesa sehingga dia menghindari apa yang dia lihat di hadapannya. Mungkin dia sedang dalam perjalanan tugasnya sehingga seorang imam itu tidak boleh bersentuhan dengan orang mati. Karena dikatakan di ayat ini orang tersebut seolah-olah dalam keadaan setengah mati. Imam ini menempatkan tugas keagamaannya di atas tugas kemanusiawiannya. Bagaimana dia lebih mementingkan ketika dia memimpin ibadat dan menghindari menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, di sini dikatakan seperti itu, saudara-saudara. Kemudian ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang kedua ini orang Lewi, saudara-saudara. Dia lihat juga apa yang terjadi pada orang ini. Tapi dia sengaja memilih jalan yang di seberangnya. Untuk apa? Untuk cari aman diri sendiri. Dia tidak mau direpotkan dengan mengurus orang yang terluka ini. Di ayat yang ke-33. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Di ayat yang ke-35, keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudara, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi orang ini beda, saudara-saudara. Dia nampaknya mengenali jalan itu karena dia sering melewati jalan tersebut. Maka orang ini melakukan panggilan kemanusiaannya untuk menolong orang yang sedang menderita tersebut. Dia dikatakan merawat lukanya dan membawa ke tempat yang layak untuk dirawat. Di sini Yesus sedang menyampaikan seorang diri melakukan kebenaran bukan karena kedudukan, tapi apa yang dilakukannya
dalam perbuatannya yang menyelamatkan orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana kamu mengatakan kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri apabila kamu membeda-bedakan orang yang kau kasihi? Sebuah kasih itu bukan hanya melalui perkataan. Apa yang kamu katakan sehingga orang lain dibuat terpesona dengan perkataanmu. Bukan seperti itu. Tetapi kasih itu kita lakukan kepada sesama manusia yang berupa dengan tindakan tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Apakah mereka layak untuk kita kasihi atau tidak. Di ayat yang ke-37 kita baca, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian, karena itulah sesamamu manusia. Nah, kemudian di perikop yang terakhir kita akan melihat bagaimana kisah Maria dan Marta. Ketika dalam perjalanannya Yesus diterima di sebuah rumah dan di situ dihuni oleh dua orang perempuan, yaitu Marta yang mengundang Yesus masuk ke rumahnya dan Maria yang pada saat itu dikatakan Maria ini duduk di dekat kaki Yesus. Kita baca di ayat yang ke-40 saudara-saudara. Sedangkan Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di ayat yang ke-40 ini saudara-saudara, Marta sedang menceritakan bagaimana dia sibuk dalam kegiatan melayani. Yang satu sibuk kerja, sibuk melakukan sesuatu aktivitas, tapi Maria hanya duduk di kaki Yesus, tidak mau mengalihkan pandangannya dari Yesus. Dia sibuk mendengarkan Yesus. Latar belakang dari kisah ini adalah Yesus sedang menuju perjalanan ke Yerusalem untuk menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Tapi ketika Yesus ada sampai di rumah Marta, Marta ini mewakili orang-orang yang sibuk mempersiapkan banyak kegiatan di rumahnya. Dan ketika itu saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Sepertinya Marta ini benar saudara-saudara. Marta mengorbankan waktunya, tenaganya untuk melakukan sesuatu untuk Yesus. Tapi di situ Yesus menegur Marta. Kita baca di ayat yang ke-41. Namun Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu hal saja yang perlu. Dan Maria ini telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Sementara Maria, saudara-saudara, memaknai dengan benar kehadiran Yesus di rumahnya dengan sebuah kedekatan. Dia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya sekedar formalitas. Maria mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan Yesus dan duduk di dekat kaki Yesus. Karena dia tahu waktunya bersama Yesus ini tidaklah lama lagi. Karena dia ingin memiliki dan membangun sebuah hubungan dengan Yesus. Dia tahu dia mendapat privilege ketika Yesus hadir dalam hidupnya. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan Tuhan melihat hati Maria. Sehingga ketika Marta sepertinya seolah-olah melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang rumit. Tapi hatinya Tuhan tahu. Hatinya sedang berusaha untuk mencari perhatian Yesus. Tanpa dia tahu bahwa Yesus datang ke tempat itu untuk dekat dengan mereka. Tapi Maria menangkap apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan? Apakah kita menangkap maksud Tuhan? Tuhan menginginkan hubungan, bukan saja aktivitas dan kegiatan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang Tuhan lihat. Itu yang akan Tuhan perkenan dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan dalam Lukas 10 ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh menerima pengajaran-pengajaran baru
daripadamu. Dan apapun Tuhan yang Kau ajarkan hari ini, izinkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, izinkan kami diperkaya melalui firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dikenan oleh Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, demikian Bible Study hari ini, dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Amin.